Shalom Gods DNA, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Aku yakin kalian sehat-sehat semua dan udah semangat banget buat ikutin ibadah hari ini. Ingat ya, kalau kalian mau keluar rumah, selalu pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Stay safe guys! Nah, sebelum ibadahnya mulai, aku mau bagikan ke kalian ayat yang selalu bikin aku semangat untuk memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarik 16 ayat 23-25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ada amin teman-teman? Nah, aku juga mau ngingetin kalian satu hal nih. Ke pasar beli bon cabe, jangan lupa membawa duit. Tetap ingat akan 3B, buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Jadi kalian jangan lupa walau kalian di rumah aja untuk selalu buka Alkitabnya dan buka catatannya. Dan juga kalian kalau mau tepuk tangan, mau berdiri buat Tuhan, ayo kita sama-sama tepuk tangan dan juga melompat buat Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah bisa beribadah Tuhan, kami hari ini mau memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hal ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah and enjoy the service. Shalom Gods DNA. Yang mau bersuka cita yuk sama-sama. Mungkin teman-teman ada di rumah aja atau dimanapun tempat teman-teman berada. Sama-sama kita mau bersuka cita. Yang mau bangkit berdiri silakan bangkit berdiri. Yang mau katakan amin. Amin. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha besar ya Tuhan. Dan sangat terpuji ya Tuhan. Karena kuasa-Mu Tuhan lebih dahsyat dari segala Allah ya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama yuk kita mau katakan pujian ini dari awal. Kita mau ceritakan kemuliaan-Nya Tuhan. Katakan yeah. Come on, sama-sama katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Karena perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi kita katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yuk sama-sama teman-teman saya undang. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Yang antusias sorakan yes, yes, yes. Come on. Sama-sama kita katakan. Kita mau katakan ceritakanlah. Katakan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatan-Mu Tuhan. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara
tepuk tangan yang paling meriah yuk buat Tuhan Allah kita. Sorakan Come on yuk sama-sama yuk teman-teman. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan kami tahu ya Tuhan, saat-saat terindah ya Tuhan, itu berada Tuhan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami bisa tenang ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada kelegaan ya Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang berbeban berat ya Tuhan. Ketika kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, deeper Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Kau berikan ya Tuhan, kelegaan ya Tuhan bagi setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kami mau rasakan ya Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Sama-sama yuk kita angkat pujian ini dari awal. Saat terindah dalam hadirat-Mu, kami rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, saat indah
kuasa hadirat-Mu mampu melawat setiap kami ya Tuhan. Buka hati setiap kita, teman-teman hari ini. Biarkan Tuhan yang masuk dan melawat setiap kita sore hari ini. Pada hari ini, rasakan kasih-Nya yang begitu hangat memeluk setiap kita sore hari ini. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami mau datang Tuhan hari ini Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Oh, kudus Tuhan. Yes God. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi. Sambil angkat tangan sekali lagi katakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kita mau katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum Tuhan. Ku kagum hormat
Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau penolong kami Tuhan. Kau Bapa kami yang baik. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya teman-teman, kita naikkan ucapan syukur kita sama Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, 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 ya Rabba. Tuhan makasih Tuhan. Tuhan makasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada sampai sekarang Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kami memasuki di bulan ketiga di awal tahun 2021 Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh rasakan kasih setia Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Untuk malam ini kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun masih via virtual Tuhan, masih via online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kasih-Mu tidak terbatas antara ruang dan waktu Tuhan. Tuhan berbicara ya sama setiap kami malam hari ini. You're so good God, you're so good. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berbicaralah Tuhan malam hari ini kepada generasi-Mu Tuhan. Generasi-generasi Yeremia-Mu Tuhan di God's Day ini, Grand Wisata Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai kami Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan. Fokuskan hati, telinga kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bagikan bagi kami setiap malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yuk sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Wah, tidak terasa teman-teman,
Kita udah masuk ke bulan yang ketiga di tahun ini, di bulan Maret. Pastinya aku mau ngingetin teman-teman lagi untuk tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan kemanapun teman-teman pergi. Dan yang terakhir, tetap semangat dimanapun teman-teman berada. Semangat sekolahnya, semangat kuliahnya, semangat kerjanya, semangat beraktivitasnya. Dan semangat juga untuk Tuhan, amin. Yang semangat coba di live chatnya, di kolom live chatnya boleh kasih emot api, fire. Katakan yes, itu bukti kalian excited. Karena kita anak muda, kita harus be excited buat Tuhan, amin. So teman-teman, tidak terasa hampir 1 tahun kita tidak bertemu. Pastinya kita kangen banget ya. Tapi kita tetap harus sabar, tunggu waktu yang tepat. Dan ya, tunggu waktu yang tepat untuk kita bertemu lagi teman-teman. Oke teman-teman, di bulan yang baru ini aku mau bawain tema Let Go, Let In. Apa sih let go, let in? Kita bahas satu-satu, oke? Let go. Sinonim banyak ya, sinonim let go ya. Remove bisa, disconnect bisa. Let go itu artinya melepaskan, lepas. Melepaskan apa sih? Melepaskan pekerjaan kita kah? Tidak. Kita akan bahas satu-satu. So teman-teman, aku mau ingetin, jangan lupa buka Alkitab kalian, buka catatan kalian, dan be excited, oke? Dimanapun teman-teman, mau di rumah, di jalan, di kamar, kalian harus be excited. Jangan lupa buka Alkitab ya, buka catatannya. Dengar baik-baik apa yang Tuhan mau malam hari ini. Amin. Oke. Let go. Melepaskan. Lepas. Dari beberapa source dibilang to stop holding something. To stop holding something. Berarti kita harus melepaskan apa yang kita pegang. Apa yang kita simpan, apa yang kita keep. Apa sih? Kita langsung masuk aja, oke? Apa sih yang dirasakan anak-anak muda hari-hari ini? Banyak. Kekhawatiran, pasti. Ketakutan, pasti. Dosa, pasti. Ambisi, pasti. Dunia, apalagi. Hidup lama. Dan Tuhan mau malam hari ini kita melepaskan itu. Tidak sedikit anak-anak muda yang hari-hari ini sering kali khawatir, sering kali takut. Khawatir akan apa? Masa depan. Takut akan apa? Masa depan. Aduh, sekolah gue acak-acakan nih. Sekolah online gue, aduh. Gimana ya nilai gue? Gue bangun kemarin telat. Gak buka kamera lagi waktu Google Meet. Berapa ya nilai gue? Aduh, turun deh nilai gue nih. Aduh, gimana ya? Kuliah online gue, tugas berantakan. Lupa gue kirim ke email dosen. Aduh, kerjaan gue gimana ya? WFH gue gimana ya? Aduh, berantakan nih. Aduh, belum lagi gue bantuin orang tua. Belum lagi gue harus bolak-balik ke kantor. Selang-seling WFH, WFO, WFA, WFO. Capek nih badan gue. Kekhawatiran. Aku mau sharing sedikit teman-teman.
di awal tahun 2021. Di hari pertama di 2021, di 1 Januari 2021, lebih tepatnya jam 12 malam teng lah, memasuki 2021 kan biasanya rame tuh sama petasan kan. Wah, duar. Yang lain pada lihat petasan, bakar-bakar. Saya malam-malam berdoa sama mama saya di kamar. Tapi ketika berdoa, di pikiran saya khawatir. Di pikiran saya takut. Bukan takut karena suara petasan di luar yang gede-gede, duar. Bukan itu. Tapi di pikiran saya takut, Tuhan, aku takut melewati hari-hari di 2021. Tuhan, aku takut, aku bingung, aku khawatir untuk menjalani hari-hari di 2021 ini. Karena yang kita lihat di 2020, ya begitu keadaannya. COVID mulai masuk Indonesia yang mengakibatkan semua dirumahkan. Tidak boleh kerja, tidak bisa kerja di kantor, tidak bisa tatap muka, sekolah tidak bisa tatap muka, kuliah juga tidak bisa tatap muka. Mulai pelan-pelan dirumahkan. Gereja pun online. Di 2020 kayak begitu teman-teman. Di rumah aja. Mau keluar tuh bingung. Takut. Dan mau masuki 2021. Saya tahu itu intimidasi iblis. Saya tahu. Supaya saya takut untuk menjalani hari-hari di 2021. Sampai ke besokannya. Saya takut banget. Seperti ada rasa gelisah juga. Tuhan, aku tuh takut tuh di 2021 ini mulai muncul pikiran-pikiran negatif. Mulai bingung, mulai takut. Aduh, masa depan gue gimana? Kalau kayak gini mulu, aduh gimana? Aduh mulu. Aduh gimana? Itu terus. Kekhawatiran itu muncul terus. Tapi Tuhan hibur. Tapi Roh Kudus hibur. Kita buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasa khawatir itu manusiawi memang. Tapi berlebihan tidak baik, teman-teman. Dari kekhawatiran muncul rasa takut. Aduh, kayak gue gagal nih. Gagal nih ujian gue. UAS gue gagal nih. Gagal nih, semua gagal. Online lagi, gak ngerti lagi gue. Skripsi gue gimana nih? Mulai takut. Mulai bingung. Masalah terus muncul. Tidak kelar-kelar. Gak ada tuh berhentinya masalah kayaknya. Seberapa sering anak muda ngeluh tentang masalahnya? Seberapa sering anak muda takut sama apa yang dihadapi? Sering sekali, setiap hari. Pasti takut. Masalah, persoalan, masalah di rumah mungkin, masalah di kampus mungkin, masalah di sekolah, masalah di kerjaan. Tapi di Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, khawatir boleh, takut boleh. Tapi teman-teman, ayo yuk sama-sama kita bergantung sama Tuhan.
Kita harus lepasin itu yang namanya khawatir, takut. Kita harus lepasin. Biar damai sejahtera Tuhan aja yang ada sama kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena cuma Tuhan yang sanggup kasih kita kekuatan saat kita khawatir, saat kita takut, saat kita terintimidasi sama iblis. Hanya Tuhan yang sanggup berikan kekuatan sama kita. Hanya Tuhan yang mampu hibur kita. Seberapa sering anak muda ketika dia takut, ketika dia khawatir, ketika dia bingung, terintimidasi oleh iblis, dihantui oleh masa-masa lalu, larinya kemana? Ke dunia. Larinya kemana? Ke orang yang salah. Padahal Tuhan di samping dia. Padahal Tuhan di samping dia, tapi dia larinya kemana? Ke dunia. Larinya kemana? Ke orang yang salah. Kalau Tuhan bisa jewer, sini kamu mau kemana kamu? Sini sama aku aja. Orang aku di sini kok ngapain kamu ke orang lain? Kata Tuhan begitu. Tapi kita tidak dengar. Kenapa kita tidak dengar? Karena kita terlalu fokus sama dunia. Karena kita terlalu fokus sama suara dunia. Sehingga kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Apalagi yang harus kita lepaskan? Dosa. Dosa. Yuk teman-teman, sama-sama kita bertobat. Sama-sama kita minta ampun sama Tuhan. Bertobat bukan sekali, tapi tiap hari. Tiap hari. Tiap hari kita harus bertobat, teman-teman. Bukan sekali. Enggak kak, kemarin gue udah bertobat kok. Gue udah ngaku dosa sama kakak rohani gue. Asli. Enggak kak, kemarin gue udah ngaku dosa kok sama Cici. Enggak kak, kemarin gue udah ngaku dosa kok sama Koko. Udah gak bisa lagi, enggak, sekali doang. Enggak. Tapi setiap hari kita bertobat. Kita mengaku dosa sama Tuhan. Apalagi yang harus kita lepaskan? Dunia. Hidup lama kita. Melepaskan dunia bukan berarti kita meninggal dunia, bukan gitu maksudnya, bukan. Cara-cara dunia kita lepaskan, kita tinggalkan. Cara dunia yang membuat kita salah arah, kita tinggalkan. Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita harus bisa milih, teman-teman. Hidup lama. Masa lalu. Wah, anak muda mah identik banget sama masa lalu. Dulu tuh gue ya gini tahu. Gak bisa gitu. Gue dulu tuh gitu. Dulu tuh gue gitu. Dulu tuh gue begini. Yang dibahas dulu mulu. Gimana kamu mau bisa maju sama Tuhan kalau kamu bahasnya dulu mulu. Jangan tinggal di masa lalu, teman-teman. Jangan ngestak di masa lalu. Jangan berbicara tentang dulu. Masa lalu memberikan ikatan sama kita, sehingga kita nggak bisa maju. Kita ngestak aja di situ. Kita nggak bisa maju. Kita nggak bisa ngelangkah, karena kita ngestak di masa lalu kita. Enggak, soalnya tuh dulu tuh gue gini loh. Dulu tuh gue gini. Gimana coba kita bisa maju, kita bisa next level, tapi kita bahasnya yang dulu. Kita pakai cara yang lama, bukan cara yang baru. Gimana kita bisa maju? Lupakan yang lalu supaya kamu bisa bergerak, maju. Tapi fokusnya satu, sama Tuhan. Jangan sama yang lalu. Yang lalu buang.
Don't look at your circumstance. Look at Jesus. Poinnya itu Tuhan Yesus. Pusatnya itu Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus tinggalin kekhawatiran, ketakutan, dosa, hidup lama, dunia? Kenapa sih kita harus tinggalin itu, Kak? Kenapa sih kita harus ngelepasin itu, Kak? Karena itu yang menghambat hubungan kita sama Tuhan. Terhambat, ada tembok gede nih. Itu yang gak bisa kita ngelihat Tuhan, gak bisa ngedenger Tuhan. Let go berbicara, stop dwelling about your past or worrying about your future. About the future. Let go berbicara tentang stoplah menceritakan masa-masa lalu. Stop memikirkan masa-masa lalu. Dan mengkhawatirkan masa depan. Udahlah, lepaskan. Fokus aja sama Tuhan Yesus. Fokus aja sama Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus bilang, yuk masuk. Udah kamu lepasin kekhawatiran kamu, beban-beban kamu, dunia, dosa kamu, masa lalu kamu. Yuk lepasin. Sekarang masuk. Sekarang masuk yuk. Ke rumahku. Masuk yuk. Lebih dalam sama aku. Masuk yuk. Lebih intim lagi sama aku. Let in. Let in. Let go. Let in. Tuhan membiarkan kamu melepaskan itu semua, melepaskan dosa-dosa kamu, beban-beban kamu. Ayo masuk. Karena kamu akan lega loh. Tapi satu kuncinya, fokus sama aku ya. Fokus sama Tuhan Yesus ya. Let in berbicara tentang masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk lebih dalam lagi keintiman sama Tuhan. Caranya, move on. Move on teman-teman. Bergerak maju. Di dalam Tuhan kita harus maju, bukan mundur. Kita harus terus maju sampai garis finish. Apapun prosesnya kita harus maju terus. Apapun yang Tuhan kasih prosesnya, maju terus. Maju terus, jangan nyerah. God never ends anything on a negative. God always ends on a positive. Tuhan selalu mempersiapkan yang terbaik di akhirnya, di endingnya. Tidak pernah mengecewakan. Asalkan kita terus maju dan kita terus fokus sama Tuhan Yesus. Maju terus, maju terus. Pantang mundur. Tapi fokusnya Tuhan Yesus teman-teman. Cobaan akan terus datang. Karena mengikut Tuhan itu gak mudah teman-teman. Kita harus melepaskan hak-hak kita. Kita harus melepaskan yang tadi. Karena kita mengikut Tuhan. Bukan mengikuti dunia. Mengikut Tuhan berarti ikut aturannya Tuhan. Nih prosesnya gue kasih ya. Ini prosesnya aku kasih ya. Kamu jalani ya. Tapi kamu maju terus. Jangan nyerah.
prosesnya bukan lurus doang. Bukan lurus doang kayak tol Cipali. Bukan. Naik turun. Enjoy the process. Tuhan gak akan ninggalin kita, teman-teman. Seberapa sering pembicara di Gastie ini, Grand Wisata sering sharing tentang itu. Enjoy the process. Abang, cici, koko, kakak, semua enjoy the process. Enjoy the process. Karena Tuhan akan mempersiapkan yang terbaik. Pada akhirnya tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan, teman-teman. Tapi kita jangan nyerah ya. Sama-sama berjuang. Yang kedua, teman-teman, lihat dan perhatikan. Lihat apaan, Kak? Perhatiin apaan? Perhatiin online service ini. Lihatin online service ini. Lihat dan perhatikan rencana-rencana Tuhan. Karena Tuhan sedang mengerjakan apa yang gak kita sadarin. Apa yang gak kita pikirkan Tuhan lagi persiapkan. Apa yang tidak kita harapkan Tuhan lagi persiapkan. Dan itu jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Yang membuat kita, wow, gila, Tuhan gue keren banget. Memang prosesnya sakit sih, biru-biru, merah-merah, nangis, air mata gue udah mau hampir habis. Tapi gila, Tuhan gue keren banget. Endingnya keren ya. Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Lihat dan perhatikan. Fokus sama apa yang Tuhan kerjain buat kita. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Bukan gini ya, Tuhan lagi kerjain sesuatu buat gue, yaudah gue diem-diem aja, tiduran aja. Enggak. Kita kerjain apa yang jadi bagian kita. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian dia. Kan Tuhan kasih kita proses. Kita jalani proses itu. Yuk sama-sama kita buka di Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri kemanapun engkau pergi supaya engkau beruntung. Sama-sama katakan beruntung. Tuhan, aku capek Tuhan. Prosesnya gini banget sih Tuhan. Tanya Tuhan, doa. Masuk lagi sama Tuhan. Masuk lagi ke hadirat Tuhan. Masuk lagi ke hadirat Tuhan. Ketemu lagi sama Tuhan. Cerita lagi sama Tuhan. Tuhan sakit Tuhan. Tuhan berat Tuhan. Gak kuat Tuhan. Tuhan pasti hibur. Tuhan pasti kasih kekuatan. Ayo semangat. Aku udah persiapin yang terbaik loh. Choose one. Pray or panic. Worship or worry.
choose one. Tuhan selalu ada teman-teman. Kapanpun, dimanapun. Dimanapun. Dia gak akan tinggal diam kok. Dia tahu kok kita lagi berbeban berat. Dia tahu. Dia tahu kok kita lagi berusaha melepaskan apa yang ada di dalam diri kita yang menghambat hubungan kita sama Tuhan. Dia tahu kok. Dan dia bantu. Ayo nak, semangat. Semangat. Ayo. Semangat. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil, teman-teman. Let in. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk makin intim sama Tuhan. Yuk kita buka di Ratapan 3 ayat 24 sampai 25. Sebentar. Ratapan 3 ayat 24 sampai 26. Sorry. Aku bacain buat teman-teman semua. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di hadirat Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Itu lebih indah, teman-teman, dibanding kita pergi ke orang yang salah. Pergi keluar, mencari jawaban. Gak akan ketemu jawabannya. Diam di hadirat Tuhan, kita rasain hadiratnya Tuhan. Tuhan kasih kekuatan yang baru, Tuhan kasih penghiburan yang baru. Tuhan legain kita. Pasti kelar-kelarnya enak ya. Enak ya. Tapi kalau kita cari ke orang yang salah, cari jawaban ke orang yang salah, cari jawaban ke dunia, yang kita dapetin apa? Bingung. Gue gimana ya? Lu tuh harus kayak gini. Dulu ya, gue tuh begini. Jadi lu harus kayak begini. Oh gitu ya? Oke. Balik ke rumah. Jadi gue harus gimana ya? Tadi kan dia bilang kayak gini, terus kayak gini. Terus gue harus gimana dong? Cari lagi ke yang lain. Gue tuh begini. Gimana ya? Oh, gini. Lu begini nih, terus gini. Bingung lah dia. Orang jawabnya begini, bingung. Yuk teman-teman, kita lepasin zona nyaman kita di dunia. Temuin zona nyaman kita di hadiratnya Tuhan. Karena kita akan tenang sama Tuhan. Tenang di hadirat Tuhan. Untuk melanjutkan dan menyelesaikan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita harus berjalan. Kita harus belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang menghambat hubungan kita sama Tuhan. Itu tadi, kita harus melepaskan kekhawatiran kita, ketakutan kita, beban-beban kita. Dunia, zona nyaman kita di dunia. Masa lalu kita lepasin, kita tinggalin. Dah, yuk move on sama Tuhan. Yuk kita maju di dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita maju di dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, teman-teman, bukan kita lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Ikut Tuhan adalah melepaskan hak-hak kita yang lama, hak-hak dunia kita.
Mungkin berat teman-teman ngelepasnya. Berat banget mungkin. Tapi yuk sama-sama kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita minta tuntunan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa, teman-teman. Susah. Tuhan dekat, teman-teman. Tuhan sayang kita semua. Tuhan cinta sama kita. Terlalu cinta. Terlalu sayang. So, teman-teman, semangat yuk. Hidup dalam Tuhan. Lepasin apa yang menjadi penghambat kita hidup di dalam Tuhan. Semangat mengejar mahkota kehidupan kita. Karena hidup di dalam Tuhan itu indah banget, teman-teman. Indah banget. Indah banget. Teman-teman, Tuhan Yesus mau malam hari ini, yuk sama-sama kita lepasin apa yang menjadi penghambat kita hidup di dalam Tuhan. Teman-teman fokus, teman-teman berdoa, teman-teman minta bantuan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan anak-anakmu Tuhan malam hari ini Tuhan. Tuhan kami gak mau lagi hidup dengan cara yang lama Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan cara kami yang lama Tuhan. Kami mau melepaskan semua apa yang menjadi beban-beban kami Tuhan. Apa yang menjadi penghambat hubungan kami dengan Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba, Rabba. Ya Rabba, Rabba, Rabba. Kau jamah setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan Yesus. Dimanapun teman-teman berada Tuhan. Dimanapun kami semua berada Tuhan. Malam hari ini Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus. Kami ingin melepaskan Tuhan hidup lama kami. Kami ingin tinggalkan Tuhan dosa-dosa kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Kami ingin lepaskan Tuhan Yesus. Kami mau hidup seturut dengan Tuhan. Kami mau hidup dengan seturut tuntunan Tuhan. Kami mau hidup dengan tuntunan Tuhan. Dengan tuntunan Roh-Mu Tuhan Yesus. Oh ya Rabba, ya Rabba, Rabba, Rabba. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Kami mau melepas semua hak-hak kami Tuhan. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Mengikuti Yesus. Kami mau melepas semua dosa-dosa kami Tuhan. Semua hak-hak kami Tuhan Yesus. Supaya kami bisa mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Supaya kami bisa intim lagi sama Engkau Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ya Rabb, ya Rabb. Oh ya Rabb, ya Rabb. Tuhan, hamba berdoa Tuhan buat teman-teman di rumah dimanapun Tuhan, yang malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan, yang sama-sama menyaksikan online streaming malam hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan berikan damai sejahtera yang baru, hati yang baru, kasih yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami siap Tuhan melangkah lebih lagi Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengingat masa lalu Tuhan. Kami gak mau ngestak di masa lalu kami Tuhan, tapi kami mau maju bersama Engkau Tuhan Yesus. Dalam tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Kami sayang Engkau Tuhan. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Dalam setiap proses yang Kau percayai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di akhir proses nanti Tuhan, Kau persiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, untuk hadirat Tuhan yang luar biasa, untuk isi hati Tuhan yang luar biasa kepada setiap kami. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati sekolah kami, berkati kuliah kami, berkati pekerjaan kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan, berkati abang kakak kami, berkati adik kami Tuhan, berkati seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semua aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari yang indah ini. Hamba selesai berbicara Tuhan, tapi hamba percaya Engkau tidak pernah selesai berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Sampai kapanpun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Happy Saturday teman-teman. Tuhan memberkati. Tuhan sayang kita semua. God bless you. Teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Gimana ibadahnya? Seru dan keren banget kan? Jadi kalian jangan lupa untuk ikut ibadah kita di hari Sabtu jam 7 malam setiap minggunya. Untuk teman-teman yang baru mengikuti ibadah God's DNA hari ini, aku ucapkan welcome to God's DNA, welcome home.
Kalian bukan orang asing, kalian adalah keluarga bagi kita semua di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa ya buat ajak teman-teman dan keluarga kalian yang lain untuk ibadah bersama-sama. Aku juga mau mengucapkan happy birthday untuk kalian yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Semoga segala hal yang kalian inginkan dapat terwujud dan kasih karunia Tuhan menyertai kalian selalu. Nah, untuk kalian yang ingin memberi persembahan, kalian bisa mengirim ke rekening di bawah ini. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian beberapa pengumuman yang harus kalian ingat dan kalian catat. Yang pertama, kalian harus ikut terserap di dalam sel grup ya. Mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya nih, sel grup itu apaan sih? Sel grup adalah tempat di mana kalian bisa saling bercerita, sharing, dan juga bersaksi tentang Tuhan. Jadi, bagi kalian yang belum ikut sel grup, kalian bisa langsung menghubungi kita melalui DM di Instagram @gatsdianegw. Kedua, aku mau ajak teman-teman untuk ikut masuk ke dalam Grow, yaitu menara doanya anak muda di setiap hari Jumat via Zoom meeting jam 7 malam. Yuk teman-teman, kita bangkitkan antusias dan semangat kita di dalam Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama dan juga berdoa bersama-sama. Dan last but not least, kalian jangan lupa mengunjungi sosial media kita di Instagram yaitu @gatsdianegw dan langsung follow supaya kalian gak ketinggalan nih info dan event-event yang sedang kita lakukan dan juga yang akan kita lakukan. Oke guys, see you next week. God bless you.